Hai guys, ini aku baru datang sama temanku ke tempat pembuatan batik di Desa Gandusari. Mari. Nah, ini teman-temanku. Hai. Halo. Ya, kita mau mulai perkenalan dulu. Nama kamu siapa? Halo, namaku Barikli, kelas 12 BS1, nomor absen 7. Halo, namaku Rinda Yudhistiana, nomor absen 27. Halo, aku Aisyah dari kelas 12 BS1, nomor absen 1. Halo, nama saya Nanda Fisna Gulian, kelas 12, PS1, absen 5. Halo, nama saya Claudio Stefano Manika, absen 15. Nah, itu tadi teman-temanku guys. Nah, sekarang namaku Tasya Syawasa Sabila dari kelas IPS 1 juga. Nah, ini tempat pembuatan batik di Kecamatan Gandusari. Nah, untuk explore tempat-tempat ini akan aku berikan kepada temanku yang namanya Nanda dan Aisyah. Nah, sebelum kita bertanya-tanya tentang batik kepada pemiliknya, mari kita mereview tempat-tempat yang telah disediakan. Ayo ikuti kami, ayo. Ya, jadi ini adalah proses pembuatan batik. Mbak, ini namanya batik apa Mbak ya? Sekar Jagat. Ya, ini namanya adalah batik Sekar Jagat. Bisa kita lihat cara pembuatannya seperti ini ya. Ini diapain Mbak? Diwarna ya menggunakan apa itu Mbak? Warnanya pewarna sintetis. Jadi pewarna batik itu kan macam-macam ya. Ya. Ada yang pewarna sintetis, ada yang pewarna alami. Tapi ini kebetulan kita pakainya yang pewarna sintetis. Jadi ini namanya mencolet. Jadi warnanya ini jadinya dicolet ya. Seperti yang pada umumnya proses teknik batik yaitu dicolet. Ini proses pencoletan. Teman-teman, di sini kita akan mencoba melakukan batik. Ini semua hasil dari produk-produk pembatikan. Lihat semua ini bermacam variasinya. Ada juga yang bentuknya agak abstrak seperti ini. Ada juga yang bermotif seperti ini, warna oranye seperti ini. Jadi intinya mereka menghasilkan beberapa banyak motif yang unik yang pada akhirnya akan didistribusikan oleh pendistributor dan juga akhirnya dijual ke dalam masyarakat. Sambil lihat. Bisa kita lihat di sini, ini merupakan batik yang udah digambar ya, terus ini sudah dililinin, lalu siap untuk diwarnai, diberi warna. Nah, untuk selanjutnya, ini merupakan hasil dari yang sudah diwarnai. Dapat kita lihat, ini merupakan warna-warna yang cukup mencolok ya, karena ini produk dasarnya itu warnanya hitam. Jadi teman-teman, di sini kita sudah bersama pemilik pengrajin batik di Kecamatan Gandusari. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang pembuatan batik dan penjualan baju batiknya, kita langsung saja mengobrol dengan pemilik pengrajin batik. Di sini kita sudah bersama dengan pemiliknya, dengan Ibu. Saya Ika Nurlia. Iya. Di sini sebagai pemilik apa nih Bu? Retno Sembodo Batik. Iya. Retno Sembodo Batik. Ini di Retno Sembodo Batik ini
komunitas apa pribadi Bu ini? Kalau saya itu pribadi ya sebenarnya, jadi izinnya itu perorangan, tetapi untuk pengerjaan itu saya melibatkan ibu-ibu sekitar, jadi pemberdayaan di lingkungan sekitar sini gitu. Jadi kalau batik kan memang tidak bisa dikerjakan sendiri ya, jadi memang pengerjaannya itu harus bersama-sama. Jadi saya melibatkan ya, yang jelas kan kalau batik karena pengerjaannya halus, jadi ya kaum perempuan ya yang mengerjakan, jadi yang mengerjakan kaum perempuan ya. Tapi saya melibatkan di sekitar, dari lingkungan sekitar, baik yang di Galeri 1 sana di Gandusari atau yang di sini yang di Sukosewu ini saya melibatkan di lingkungan sekitar. Berarti untuk pengrajinnya dari Kecamatan Gandusari semua? Iya, jadi dari desa, dari lingkungan sekitar lah saya seperti itu. Pengerjaannya memang harus bersama-sama kan ya, seperti itu. Sejak kapan itu Bu bisa termotivasi bikin galeri? Saya itu membatik mulai tahun 2011 awalnya, 2011. Kemudian saya mulai 1 tahun berjalan di tahun 2012 akhir ya, itu saya sudah mulai untuk perizinan. Jadi ya kan ke industri itu pasti ada izinnya kan ya, izin merek dan segala macam. Kita sudah izin, itu saya keluar baru 2015, jadi 3-4 tahun kemudian baru bisa keluar izinnya. Tapi saya langsung pemberdayaan, jadi siapa yang mau dan segala macam itu memang saya berdayakan. Terus kenapa kok batik gitu, kok nggak yang lain gitu. Nah itu saya pertama bahwa batik itu adalah kain khas ya, kain asli Indonesia. Jadi kalau bukan kita siapa lagi yang bikin, yang pakai gitu kan. Jadi satu tiap hari, jadi tiap hari itu pakai batik, entah itu pakai sasirangan, entah itu pakai apa tulis, entah itu cap gitu. Tiap hari saya pasti pakai batik. Nah kalau kita nggak kita, siapa lagi yang bikin, yang buat gitu kan. Itu. Kemudian yang kedua adalah visi utama saya adalah pemberdayaan perempuan. Jadi perempuan itu kalau bisa menurut saya tidak hanya di rumah saja, maksudnya di rumah boleh, tetapi harus istilahnya harus menghasilkan sesuatu gitu. Meskipun perempuan itu sebenarnya bukan tulang punggung keluarga, tetapi kalau bisa menghasilkan uang gitu kan, bisa membantu perekonomian kan nggak ada salahnya gitu. Menurut saya seperti itu. Jadi berkarya gitu. Iya betul. Jadi perempuan tuh ya sebenarnya seperti itu gitu. Meskipun di rumah itu tetap bisa menghasilkan, bisa memberdayakan diri sendiri gitu. Saya seperti itu. Jadi berkreasi salah satunya dengan batik itu sendiri gitu. Itu visi misi saya seperti itu. Jadi termasuk responnya masyarakat itu baik ya Bu dengan adanya galeri batik yang kalau awalnya ya susah ya, karena kan kalau di Blitar itu kan bukan sentra batik, kecuali kalau kita hidup di lingkungan yang sentranya batik, misalnya Pekalongan, Solo, Jogja ya, Madura, itu emang responnya memang baik ya. Kalau saya dulu ya awal-awalnya ya susah memperkenalkan batik. Apa sih itu? Kalau saya pameran, saya apa itu di tahun 1, 2, ketiga itu masih apa tuh itu gitu, istilahnya belum ngerti karena kita bukan sentra batik gitu. Tetapi lambat laun kemudian bisa apa, saya terus memperkenalkan kalau ini kain untuk baju, kalau ini untuk bawahan, untuk indah segala macam lah. Akhirnya kan mereka tahu, dan akhirnya dari tidak tahu menjadi tahu, akhirnya mereka kan oh saya mau pesan dan segala macam kan gitu. Jadi iya tertariknya di situ. Jadi saya diterima itu kira-kira ya setelah 3-4 tahun lah, 3-4 tahun berjalan itu sudah oh ternyata itu batik gitu. Kalau awalnya ya belum, dikira apa sih itu, apa taplak atau apa gitu. Tapi iya belum yang tahu. Tapi makanya lambat laun itu saya juga tidak hanya kain tetapi baju jadi gitu. Saya bentuk seperti pertanyaan, saya bentuk sarung bantal dan sebagainya, karena mereka kan tidak hanya butuh kain kan ya. Jadi kan untuk peralatan sehari-hari mereka butuh taplak, butuh apa lah. Itu yang saya coba, saya dari tahun ke tahun saya perbaiki, jadi tidak hanya kain gitu. Jadi seperti itu ya, 3-4 tahun lah saya mulai diterima, diakui seorang pembatik lah seperti itu ya. awalnya dari kain, iya kain dulu baju ya gitu. Tapi memang saya basic saya adalah
penjual kain awalnya. Jadi saya dulu kuliah kan di Jawa Tengah yang notabene adalah sentra batik ya. Jadi kalau saya Sabtu Minggu tidak ada kuliah, saya jualan batik, memang jualan kain. Jadi memang notabene dari itu. Tapi kalau ilmu batik memang saya autodidak, jadi belajar sendiri awalnya. Kemudian karena saya tahu ada pembatik, akhirnya Kabupaten Blitar itu merespon gitu, masyarakatnya ada yang batik, akhirnya dibina oleh dinas-dinas terkait seperti Perindak, seperti dinas koperasi, Pemkab sendiri gitu. Di akhirnya sekolahkan dan seterusnya. Tapi awalnya memang saya sendiri, jadi inisiatif sendiri karena gimana sih kalau hanya jualan saja kan kita dapat untung ya. Tapi bagaimana kain ini diciptakan kan kita, akhirnya saya menciptakan itu untuk khas Kabupaten Blitar gitu. Dari Gandusari untuk Kabupaten Blitar ya Bu. Iya gitu. Terus untuk yang jadi yang banyak dibeli para masyarakat itu yang kain apa malah yang baju-baju gitu? Kalau kebanyakan sekarang itu kain, karena kan pangsa pasar batik itu kan yang pertama pasti untuk seragam dinas ya, pasti yang pertama untuk seragam dinas. Kemudian kalau yang kedua itu sekarang ada selendang, tapi kebetulan ini selendang saya masih mau produksi lagi karena kehabisan ya, maksudnya produknya kehabisan. Kemudian yang terakhir ini kita menciptakan untuk Kabupaten Blitar itu adalah udeng, jadi ada udeng Cakrapala ya di Kabupaten Blitar, iya khas Blitar itu juga ada. Kemudian yang keren itu yaitu antara sal, selendang itu, kemudian udeng, kemudian kain, kebanyakan seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan saya juga menerima untuk pakaian jadi biasanya kalau ada yang hajatan atau apa dan seragam dinas ya itu butuh couple atau butuh seragam untuk rewang dan seterusnya, itu biasanya mereka bisa itu untuk baju jadi Bisa ya Bu, untuk kita pesan modelnya iya, seperti ini. betul iya. Dan bedanya kalau batik kain asli itu kan secara kain kan pasti berbeda ya dengan batik-batik jadi. Kainnya pasti SNI tentunya, kemudian tidak luntur, kemudian awet pewarnaannya karena semua kan manual ya, jadi pasti awet gitu. Kalau secara batikannya pasti lebih bagus daripada kain tekstil gitu. Seperti itu. Berarti ini tuh jauh-jauh hari kita memesan gitu terus Kalau untuk batik-batik tertentu bisa cepat. Kalau baju gitu, saya kalau kapasitas produksi itu 1 bulan kalau untuk baju ya, untuk standar yang katakanlah ya yang dipakai masyarakat lah, yang tidak premium seperti jaret ya, itu bisa sampai 250 sampai 400 per bulan gitu. Jadi sebenarnya biasanya pasti ready saya, tapi karena ini kan kebetulan akhir tahun ya, kemarin akhir tahun banyak yang butuh, jadi sekarang ini masih proses untuk bikin stok. Jadi untuk nutupi stok yang keluar kemarin gitu, karena kan akhir tahun itu pasti ramenya pembatik itu pasti akhir tahun. Jadi per semester ketiga di akhir tahun itu pasti rame. Sudah pernah mengirim ke luar kota itu Bu? Kalau pengiriman itu sejauh ini saya Jawa, Bali itu dinas tertentu ya. Kemudian Kalimantan Utara, saya ada binaan di Nunukan, Kalimantan Utara. Terus kemudian ada di Sulawesi, saya punya di sana. Terus kalau di Sulawesi itu saya kerjasama dengan Unhas karena di sana ada dosen seni yang di sana yang pemberdayaan masyarakat pedalaman di sana untuk batik gitu. Terus kemudian di Fak-Fak Papua saya juga ada di sana. Kemudian saya kerjasama dengan TKI yang di luar negeri ya. Jadi kalau saya kirim ke luar negeri itu tidak lewat buyer langsung, tapi lewat TKI. Jadi di sana TKI itu kan juga ada perkumpulan ya, di sana itu pengajian atau apa gitu biasanya juga ambil dari saya. Jadi kan mereka juga dapat untung kan dari sana gitu, seperti itu. sampai saat ini batik yang paling sulit dibuat terus paling harganya paling wow ngoten. Seperti sekar jagat seperti ini. Kalau sekar jagat seperti itu kan ini masih pewarnaan pertama ya. Nanti pewarnaan pertama, terus tadi seperti yang penjenengan jelaskan tadi sudah dililin, sudah diapa itu, terus batik-batik padat itu yang lama. Jadi itu batik-batik yang belum tentu 1 bulan, 2 bulan bisa selesai. Jadi prosesnya lama. Jadi kalau sekar jagat gitu ya sampai 1,5 2 juta harganya. Tapi kan ya lama pembuatannya, ongkos produksinya juga banyak gitu. Tapi kalau batik-batik yang
biasa abstrak apa gitu ya 1 hari 2 hari selesai. Sekar zakat pasti memang lama kan, nanti dicanting lagi, diwarna lagi, diwedel lagi dan seterusnya, masih panjang prosesnya gitu. Per lembar ini sampai 2 juta gitu. Ya 1,5 sampai 2 juta. Nanti tergantung di akhirnya, di akhir pokok terakhir itu seperti apa. Misalnya kalau mateng banget gitu kan nggak mesti ya, karena kan batik itu ya nggak bisa kita, kalau batik itu nggak bisa, kita nggak bisa memprediksi kingko hasilnya mateng atau enggak. Kadang-kadang mateng itu warnanya, kadang warnanya gitu lah atine rodok kusem ngono ya, batiknya agak kusem biasanya menurut saya ya, tapi sebenarnya bagus-bagus aja sih, soft gitu warnanya, tapi kadang-kadang bisa terang gitu, bisa bagus, bisa apa gitu, tergantung di ending akhirnya. Nanti antara 1,5 sampai 2 juta kayak gitu yang pewarnaan apa sintetis loh ya. Kalau pewarnaan alam ya lebih dari itu, minimal kalau warna alam tuh 3,5 sampai 5 juta per 2,5 meter gitu ya, 2,5 meter gitu. Nah, untuk kan panjenengan itu merintis batik untuk warga, bisa memberi lapangan pekerjaan sama warga sekitar. Iya. Itu kalau yang seumuran kita itu juga ada untuk yang perempuan? Saya biasanya itu PKL ya. Biasanya anak-anak PKL tuh kadang-kadang PKL, SMK biasanya ya. Ada APKL tuh itu biasanya ada untuk PKL di sini. Kemudian kadang-kadang PKL, kemudian kadang-kadang KKN. Ya, KKN tuh ada, tapi kan cuman berapa hari gitu ya, berapa minggu gitu kan. KKN sekarang kan nggak seperti zaman saya. Kalau zaman saya KKN itu 3 bulan, jadi kan panjang gitu. Kalau sekarang kan enggak, sekarang paling 1 bulanan lebih sedikit paling sudah selesai. Lah itu paling. Kalau yang kerja, usia kerja itu biasanya setelah SMA, biasanya SMA gitu ya, 18 lah sekitar samian-samian gitu. Tapi biasanya kalau anak muda saya lebihnya tidak di teknis, karena kan tidak di teknis perbatikan jarang. Saya lebih ke online-nya, jadi paling saya untuk pegang di online-nya, di pemasarannya. Iya, karena sekarang kan kita tidak bisa lepas dari online ya. Sekarang sudah dunianya sudah media ya kan. Kalau saya ya wis zaman old, wis ndak nutut ya kan. Nah gitu. Kalau yang muda-muda itu biasanya saya suruh pegang di online-nya. Terus moto kan ya cantik ya, anak-anak muda itu kan ya motonya bagus gitu, bisa ngambilnya gambar bagus gitu. Biasanya seperti itu kalau yang muda-muda. Dan nanti paling kalau yang mengerjakan teknis itu yang sudah di sini lama, biasanya seperti itu. Kalau yang baru-baru paling pegang di pemasarannya. Kalau mungkin ada pesan-pesan untuk anak muda seperti kami ini biar bisa tetap melestarikan. Kalau untuk batik sendiri ya, karena batik itu adalah warisan dunia yang diakui UNESCO, bahwa itu adalah kain kita. Jadi batik itu memang kain kita. Jadi sebelum bangsa lain mengakui bahwa itu kainnya mereka, ya seyogianya kita yang sendiri yang pakai gitu, kita sendiri yang melestarikan. Kalau bukan kita siapa lagi gitu. Itu pesan saya. Kemudian kalau untuk penyenangan generasi ke depan tidak harus dibatik sebenarnya, tetapi pesan saya adalah sebaik-baiknya orang itu adalah orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi bisalah bermanfaat bagi orang lain, entah itu dalam bidang apa. Berbatikan boleh, usaha lain boleh, yang penting sedikit banyak kita bisa bermanfaat bagi lingkungan dan orang yang lain di sekitar kita. Itu pesan saya. Dan sebenarnya ini mohon maaf kalau di sini kedatangan penjenengan kurang nyaman ya, karena ini masih mau bikin galeri lagi di sini. Kalau di sana kan sempit tempatnya, yang di galeri 1 itu sempit. Kalau di sini mau bikin galeri lagi, jadi ini masih proses. Jadi mohon maaf banget kalau terganggu ya. Kita terganggu. Semoga lancar. Iya, amin. Iya. Ya guys, seperti itu tadi cerita dari pemilik batik di Kecamatan Gandusari. Nah, semoga bisa bermanfaat apa yang kami berikan informasinya. Terima kasih kepada Ibu Ika selaku pemilik Retno Sembodo Batik, Bu. Iya. Semoga usahanya semakin lancar, semakin bisa bermanfaat untuk lingkungan sekitarnya.
undur diri. Oh iya, terima kasih teman-teman. Nah, itu tadi teman-teman perjalanan kita di Desa Gandusari untuk mengeksplor pembuatan batik. Sampai jumpa. Dadah. Sampai jumpa. Terima kasih.